Ada sukacita? Ada. Di hari kedua ini saya minta supaya kita bersatu dulu. Bapa di surga, terima kasih dan mengucap syukur Tuhan. Seberapapun kami yang ada Tuhan, tempat ini kami percaya Tuhan, Kau hadir bersama-sama dengan kami. Persekutuan tidak sedang ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih-Mu Tuhan telah menuntun kami dari hari ini, dari awal dan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah ini berkat, biarlah ibadah kami ini Tuhan, Kau tuntun kami Bapa supaya setiap yang hadir bisa dipenuhi dengan sukacita dan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang berkesempatan juga Tuhan. Berhalangan. Tuhan berikan kemampuan kesehatan buat mereka juga Tuhan supaya hari berikutnya mereka bisa bergabung. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan. Dan kami percaya kepada Amin. Kita akan memuji nama Tuhan. Satu pujian yang berkaitan bertemu dalam kasih. Dalam kasih-Nya, bersyukur dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bersyukur dalam kasih-Nya, bersyukur dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudari, Tuhan cinta dan mengasihi, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saya undang kita semua bagi berdiri pada pujian ini lagi. Dalam kasih-Nya, dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Dalam kasih-Nya, bersyukur dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudari, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Saya persilakan saat ini Tuhan mengingatkan kita, ya, kita dikatakan di depan Tuhan bahwa hanyalah keimanan kekristenan kita hanya dalam Tuhan. Ya, pada saat ini kita mau datang kepada Tuhan, hanya Tuhanlah yang memberikan kekuatan, solusi dalam kehidupan kita. Kita mengandalkan Tuhan supaya hidup kita berkenan di hadapan yang baik saat ini maupun yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Besar anugerah.
Maha Kuasa, berharap tak tahu apa semua karena yang dalam segala perintahan melayani Tuhan semua karena Ya, Bapak Ibu, mari kita bersama berdoa. Besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau yang sungguh menyatakan berkat Tuhan dan anugerah Tuhan selalu baru setiap hari dan yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan ketika siang hari ini kami ada di hadapan Tuhan, untuk bersama kami akan berdiam diri, belajar kembali di hadapan-Mu, memberikan hati, pikiran, telinga kami untuk benar-benar mau mendengar apa yang ingin Tuhan katakan kepada setiap kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, supaya kami boleh mengerti, kami boleh memahami, bahkan mungkin kami juga boleh ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami benar-benar dapat hidup menjadi murid-murid Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, berdoa untuk hamba-Mu, Tuhan juga pakai sebagai alat di tangan Tuhan. Kami berdoa untuk waktu ini, biarlah Tuhan mau berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap kami, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, selamat siang sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh sama-sama sharing begitu ya, men-sharingkan bagian firman Tuhan dengan satu tema yang diberikan yaitu the right direction begitu ya, arah yang benar. Kita akan sama-sama membuka dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu Saudara, saya baru pertama kali datang ke sini. Biasanya kalau sampai Priok itu mentoknya sampai pelabuhan doang begitu ya. Nggak pernah ke sini. Dan ketika menanyakan ke arah sini, banyak atau melihat dari lewat mana-mananya gitu ya, ada banyak pilihan begitu ya. Akhirnya namanya wanita bingung begitu mau lewat mana. Akhirnya suami milih, ya udahlah saya antarlah sampai ke tempat supaya nggak bingung. Karena sampai situ masuk juga masih ke dalamnya lagi, nanti bingung mau naik Grab juga bingung begitu ya. Akhirnya ya udah, selamat sampai ke ruangan ini begitu ya Bapak Ibu. Saudara, kadang-kadang itu ketika kita tahu tujuan kemana kita, tapi begitu banyak arah yang ditawarkan kepada kita, terkadang itu kita pasti akan memilih arah yang dipercayai atau orang yang kita paling percaya dibanding orang-orang yang kita percaya. Pasti di antara orang-orang yang sudah kita tahu, kita percaya, pasti ada yang paling dipercayai, dan pasti kita akan ikuti itu. Karena kita sudah tahu begitu ya, kita sudah kenal, kita sudah mengetahui bahwa dia itu nggak mungkin ngasih arah yang salah supaya kita sampai ke tujuannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian ini saudara, ketika kita berbicara tentang the right direction begitu ya, arah yang benar, sebenarnya ayat dari Yohanes 14 ayat yang ke-6 tadi itu sudah merupakan sebuah kesimpulan bagi kita. Kalau kita tanya arah yang benar, gimana sih mau selamat begitu ya, keselamatan tuh bagaimana kita dapatkan? Yohanes 14 ayat 6 ini sudah kesimpulan, jawaban yang paling afdol, udah nggak ada lagi hal-hal yang bisa diragukan begitu saudara. Yesus berkata bahwa dia itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, itu adalah sebuah kesimpulannya, tetapi bagaimana supaya kita bisa tahu bahwa Yesus itu, kita bisa ngerti begitu loh, yang Tuhan Yesus tunjukkan, yang Tuhan Yesus katakan, jalan kebenaran itu tuh bagaimana, harus kita bisa peka begitu, kita bisa ngerti. Saudara, kalau kita pengen tahu arah yang benar, jalan yang benar begitu, meskipun kita ini adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, kita benar-benar harus, yang pertama itu saudara, kita benar-benar harus mengenal atau hidup di dalam Kristus. Banyak orang yang berkata bahwa saya tahu Kristus, saya seorang Kristen misalnya, tetapi dia tidak hidup benar-benar mengenal Kristus. Tidak hidup di dalam Kristus. Saudara, itu hanya sebatas mengetahui, hanya sebatas di sini. Pengetahuan tentang kekristenan, pengetahuan tentang Yesus, tetapi tidak mengalami Yesus itu di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian ini saudara, sebenarnya di dalam ayat yang ke-6 ini saudara, Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari murid-muridnya. Petrus dari pasal 13 ayat yang ke-36, di sana dia mengatakan, "Tuhan, kemanakah engkau pergi? Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Ayat 37, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Kemudian di dalam ayat pasal 14, ayat yang ke-5, bahkan Thomas berkata kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalannya?" Saudara, bagaimana kami tahu jalannya, kemana kami pergi? Itu pertanyaan dua murid Yesus yang selama pelayanan Yesus bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka nggak tahu tujuannya, bahkan mereka nggak tahu jalan ke sana itu tujuannya itu apa. Mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Mereka melihat bagaimana mujizat yang Tuhan lakukan, bagaimana Yesus hidup di dalam dunia, hidup bersama-sama dengan Yesus, melihat apa yang sudah Yesus alami, rasakan, hadapi.
Tetapi masih ada pertanyaan itu. Bahkan di dalam ayat selanjutnya, saudara, Filipus di dalam ayat yang 8 bahkan berkata bahwa Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Bahkan Filipus berkata tunjukkanlah Bapa, karena Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Filipus bilang tunjukkanlah Bapa kepada kami supaya kami bisa mengerti. Saudara bayangkan 3 murid Tuhan Yesus berkata demikian kepada Yesus. Apa jawaban Yesus, saudara? Yesus ayat yang ke-9, dia sangat menegur dengan keras kepada mereka berkata bahwa, apakah engkau tidak mengenal aku? Dalam ayat yang ke-9, namun engkau tidak mengenal aku, siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara, murid-murid itu masih terperangkap di dalam pemikiran mereka, di dalam di dalam pemikiran mereka yang terbatas begitu ya. Mereka masih berharap seorang Mesias pembebas itu yang hadir secara fisik di tengah-tengah mereka. Mereka masih berpikir bahwa Mesias yang terlihat itu dalam bentuk kerajaan duniawi kemudian akan memulihkan kerajaan Israel. Mereka masih berpikir bahwa Allah itu harus hadir benar-benar secara fisik dan terlihat oleh mereka sehingga mereka tahu bahwa oh ini adalah Bapa. Tapi Yesus berkata bahwa siapa yang melihat Yesus, melihat Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu terkadang adalah penggambaran daripada kehidupan kita manusia, bukan? Tidak melihat dari berapa lama kita menjadi seorang Kristen, status kita. Tetapi berartinya kehidupan kita ini menjadi seorang pengikut Kristus, menjadi seorang murid Kristus. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi benar-benar mengenal Dia, benar-benar hidup di dalam Dia. Kalau kita benar-benar mengenal Dia, hidup di dalam Dia, maka kita itu tahu arah yang benar itu kemana. Arah yang pengen ditunjukkan oleh Allah itu di mana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa mengerti arah yang benar kalau kita tidak mengenal atau tidak hidup di dalam Allah. Bukan status, tetapi bagaimana hidup kita, arti hidup kita itu benar-benar yang harus hidup di dalam Allah gitu. Hidup yang benar-benar mengenal Allah. Kalau kita tidak kenal Allah, kalau kita hanya mengenal Allah tetapi kita tidak hidup di dalam Allah, kalau kita hanya mengetahui tentang Allah tetapi kita tidak mengenal dan hidup dengan Allah, saudara, kita pasti akan berpikir atau terbawa oleh dunia ini dengan begitu banyaknya pemahaman-pemahaman yang berusaha menggeser kita dengan mementingkan akan keduniawian kita gitu, keinginan kita. Gampang saudara, banyak pilihan bukan yang ditawarkan kepada kita. Saudara, ketika kita hidup mengenal Allah, kita hidup di dalam Allah, kita itu tahu pasti bahwa hanya Dia satu-satunya jalan. Hanya Dia satu-satunya jalan keselamatan yang menyelamatkan kita. Hanya Dialah kebenaran, maka kita mesti hidup di dalam kebenaran itu, hidup yang bersifat aktif ya, bukan hidup yang bersifat pasif yang hanya diam saja, kompromi dengan segala sesuatu, no, bukan seperti itu. Tetapi hidup yang aktif, yang membuat keselamatan kita itu, mengerjakan keselamatan kita itu, yang benar-benar melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Ketika kita sudah mengerti bahwa kita sudah diselamatkan oleh Dia, hidup di dalam kebenaran itu, di dalam Allah, di dalam Kristus. Karena saudara, ketika kita mengenal Allah, ketika kita hidup di dalam Allah, Dia itu adalah kehidupan, Dia itu adalah kehidupan yang kekal. Saya yakin bahwa setiap kita yang hadir di sini, bahkan saya juga demikian, inginnya ketika berhadapan muka dengan Allah itu ada di dalam kehidupan kekal ya saudara ya, bukan kematian kekal, tapi kehidupan yang kekal.
Dan kehidupan yang kekal itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita ada di dalam jalannya. Mengenal Allah itu karena dia satu-satunya jalan. Gak ada jalan yang lain, saudara. Ketika kita mengenal Allah atau hidup di dalam Allah, kita tidak hanya berbicara, tetapi kita juga melakukan apa itu yang benar. Kebenaran itu kita lakukan. Jadi kita bukan NATO doang gitu ya, no action talk only, atau tong kosong nyaring bunyinya, atau benar-benar berbicara orang Kristen harus begini, dalam hukum begini, tetapi kita sendiri di dalam diri kita tidak melakukan akan hal itu. Enggak, saudara. Harusnya kalau kita adalah murid Tuhan, mengenal Tuhan, tahu dia itu adalah Allah, hidup di dalam dia, ketika kita tahu akan kebenaran itu, mengatakan akan kebenaran itu, kita juga mau melakukan akan kebenaran itu. Kalau kita mengenal Allah, atau hidup di dalam Allah, kita tidak akan terperangkap pada pemikiran kita. Kita tidak akan terperangkap pada pemikiran kita, logika kita sebagai manusia yang sempit ini, tetapi kita mau melihat segala sesuatunya dari sudut pandang Allah. Bapak Ibu Saudara, banyak hal di dalam dunia ini yang terlihat memang baik karena dilakukan oleh pada umumnya orang begitu ya, tetapi belum tentu itu adalah yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Sepasang suami istri mengalami permasalahan di dalam kehidupannya, dan dia melihat, salah satu melihat bahwa pada umumnya ketika orang-orang bermasalah di rumah tangga sudah nggak kuat begitu, sudah nggak tahu mau ngapain, udah hands up begitu, udah nyerah, akhirnya memilih berpisah dengan kalimat bahwa sang wanitanya, istri ini berkata bahwa saya sudah capek, sudah memberikan yang terbaik, mungkin ini yang lebih baik, ini yang terbaik lah supaya tetap saya tetap baik, dia pun tetap baik. Banyak toh yang demikian. Banyak toh yang bercerai, banyak toh yang supaya sama-sama waras gitu ya. Daripada gabung terus, akhirnya sama-sama nggak waras, mendingan pisah supaya sama-sama waras. Saudara, itu pandangan dunia bukan? Tapi apakah itu adalah kebenaran? Ketika kita benar-benar hidup di dalam Allah dan di dalam kehidupan rumah tangga, kita menghadapi segala macam hal, bukan hanya rumah tangga, di dalam pekerjaan, komunitas kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Pasti ada banyak hal-hal pergumulan atau apapun yang Tuhan izinkan. Dan bagaimana kita melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandang Allah. Bukan pada umumnya orang. Bukan apa untuk keuntungan kita atau kenyamanan kita. Siapa tahu Tuhan izinkan itu untuk membentuk kita. Yang bisa dikatakan kepada pasangan ini, terutama si wanita, adalah ya mungkin saatnya sekarang kamu lebih kuat untuk menguatkan pasanganmu. Kalau awal merit mungkin berpikir pasanganmu yang menguatkan kamu karena kamu belum terlalu paham tentang kekristenan. Tetapi nggak bisa gitu terus. Coba lihat sisi yang lain. Pernah nggak berpikir A, B, C, D? Tapi kenapa yang lainnya boleh? Ya mungkin belum sempat di mentoring atau yang lainnya. Satu hal yang pasti bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, bukan? Dan tidak ada hal yang di luar daripada kontrol Allah. Asalkan kita benar-benar bertekuk lutut, balik kepada Allah, hidup di dalam Allah, benar-benar cari jalan Allah, benar-benar mencari arah yang benar tuh yang mana sih? Bapak Ibu Saudara, itu akan dialami ketika kita benar-benar hidup di dalam Allah dan mengenal Allah yang kita sembah. Sekali lagi bukan hanya sebatas di sini, tetapi benar-benar dari dalam hati kita, mendengar apa yang Tuhan katakan, mengetahui apa yang Tuhan pengen lakukan dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Jadi, saudara, ketika kita tahu bahwa kita harus mengenal
Kristus, kita harus hidup di dalam Kristus supaya kita bisa tahu mana arah yang benar. Saudara, bukan hanya sampai di situ saja saudara, tetapi ketika kita berbicara tentang mengenal dan hidup di dalam Tuhan itu, di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini, kita harus berani untuk membuat keputusan. Arah mana yang harus kita lewati. Saudara, kalau kita pergi begitu ya, ada satu tujuan, pasti yang pertama kita lihat dari gadget kita, handphone kita adalah buka Waze, ya kan? Lihat mana jalan paling cepat, tolnya berapa, begitu ya, macetnya berapa lama, berapa waktu yang ditempuh, begitu. Dan kita bisa juga mungkin dari Gmap atau apapun begitu ya, cari gitu ya, lihat mana yang paling cepat, begitu ya, yang terbaik lah, jalan yang terbaik. Sehingga kita bisa memutuskan supaya kita bisa sampai ke tempat tujuan dengan baik, tidak terlambat ataupun yang lainnya. Saudara, di dalam kehidupan kita itu terkadang manusia juga pakai Waze. Asal supaya bisa cepat sampai ke tujuan kita. Asal supaya masalah cepat selesai. Asal supaya banyak hal yang lain lah saudara ya. Kadang kita tuh pakai Waze kita sebagai manusia, sehingga kita memutuskan untuk ikut itu. Saudara, perjalanan kehidupan kita ketika kita menjadi murid Tuhan, menjadi seorang Kristen, itu bukan hanya berhenti ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Stop sampai di situ, enggak saudara. Masih panjang perjalanan kehidupan kita bersama dengan Kristus, sampai akhir hidup kita, sampai kita meninggal nanti. Dan di dalam perjalanan panjang itu saudara, banyak hal yang harus kita putuskan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita alami. Tidak segampang kita lewat Waze, kemudian jalan selesai, lewat jalan tol turun selesai. Enggak saudara. Terkadang di dalam perjalanan itu ada ombak, ada terjal, ada jurang, segala macam banyak hal yang kita alami, yang Tuhan izinkan kita alami. Dan ketika menghadapi jurang-jurang itu, ketika menghadapi banyak lika-liku itu, begitu banyak tawaran pastinya yang datang. Begitu banyak hal solusi yang ditawarkan kepada kita. Begitu banyak hal-hal bahkan dari mungkin orang-orang terdekat yang memberikan saran-saran yang menurut kita itu baik. Dan terkadang karena ketidaksabaran kita sebagai manusia, kita memilih karena kita berpikir bahwa memutuskan memilih itu karena berpikir bahwa itu baik. Tapi apakah itu benar? Arah yang benar menurut Allah. Seturut perintah Allah. Seturut kehendak Allah. Saudara, kita membutuhkan kepekaan itu supaya kita bisa membuat keputusan yang benar-benar seturut atas kehendak Allah. Selalu pasti ada dua arah saudara, arah yang benar dan arah yang salah. Arah yang benar itu pasti berbicara tentang hal-hal yang kekal, dan arah yang salah itu berbicara tentang hal-hal yang dunia yang menyenangkan diri kita, yang bersifat sementara dan lain-lain sebagainya saudara, yang menyenangkan diri kita. Minggu kemarin saya baru share di dalam gereja kami, itu tema apa arti hidupmu. Dan di situ belajar bagaimana sebuah pertanyaan, sebenarnya arti hidup kita ini apa sih? Dan di dalam kesimpulannya itu ya sama, kita harus memilih, kita mementingkan, kita di dalam hidup kita ini yang kita cari itu adalah hal-hal yang sementara atau hal-hal yang kekal, yang bersifat kekal. Hal-hal yang sementara itu hal-hal yang adalah di sekeliling kita, tetapi hal-hal yang kekal itu benar-benar hal yang bernilai kerajaan Allah dan nilai-nilai kerajaan Allah di dalamnya. Tetapi bukan berarti bahwa ketika ada pilihan ini, hal-hal dunia dan hal-hal kekal, kemudian kita semuanya berhenti bekerja, kemudian kita udah diam di rumah atau masuk STT atau seperti apa, berdiam diri terus begitu ya. Enggak saudara. Kita ada di dalam hal-hal dunia ini, di dalam dunia ini saudara, melakukan tugas kita, pelayanan kita, panggilan kita, di mana Tuhan tempatkan kita, tetapi kita tidak melakukan hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Kita ada di dalam dunia, tetapi di dalam segala sesuatu yang kita lakukan dan kita putuskan,
itu kita lakukan untuk hal-hal yang kekal. Bukan menabung, saudara ya, bukan. Kita melakukan perbuatan baik dan lain-lain itu karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Bukan untuk kita selamat, bukan. Kita melakukan hal-hal yang bernilai kerajaan Allah itu, hal-hal yang baik itu adalah karena ucapan syukur kita Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita dari kematian kekal menjadi kehidupan kekal. Dan di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, kita benar-benar harus melakukan hal-hal kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita. Banyak hal yang ditawarkan untuk kenyamanan, apalagi kehidupan ekonomi yang semakin susah begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi balik lagi, pikirkanlah hal-hal kekal. Apakah ketika saya memilih ini, apakah ini benar, ataukah ini hanya untuk kesenangan saya dan keluarga? Saudara, minta hikmat daripada Tuhan, minta kepekaan daripada Tuhan, sehingga ketika kita melakukan, memilih dan memutuskan semuanya, itu adalah memutuskan dengan arah yang benar, memutuskan untuk hal-hal yang kekal, memutuskan seturut atas apa yang Tuhan berikan, perintahkan di dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa kita setengah-setengah. Oh kadang ya udahlah, menyenangkan diri sendiri gitu ya, atau kemudian nanti baru hari Minggu baru datang ke gereja mohon ampun kepada Tuhan, kemudian setengah-setengah itu nggak bisa, saudara. Ketika kita memilih melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu, itu akan menunjukkan seberapa dalamnya kita mengenal Allah kita, seberapa dalamnya kita hidup di dalam Tuhan, seberapa dalamnya relasi kita dengan Tuhan. Allah tidak pernah berdiam diri ketika Dia melihat hambanya yang setia akan jatuh. Allah akan mengingatkan, Tuhan akan mengingatkan kita, akan memimpin kita kembali ke arah yang benar. Supaya kita tuh benar-benar jalannya tuh tracknya lurus begitu. Sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan jalan Tuhan. Nggak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalaupun ada saatnya menyimpang, akan dibelokkan kembali ke rule-nya, ke jalannya kembali. Pertanyaannya, kita mau taat apa enggak? Kita mau ikut apa enggak? Kita peka ataukah tidak? Kita mengerti ataukah tidak? Paling dasarnya sih kita mau apa enggak gitu. Karena terkadang kalau sudah asik begitu ya, sudah nyaman, sudah enak begitu, kadang agak berat ninggalinnya. Ikut jalan Tuhan itu ketika kita sudah diselamatkan, kita mengerjakan keselamatan yang sudah Allah berikan itu tidak semulus jalan tol. Banyak yang akan kita alami. Dan itu akan menguji kita, itu akan membentuk karakter kita, itu akan membentuk pola pikir kita, itu akan membentuk diri kita. Saudara, hamba Tuhan pun tidak luput dalam bagian itu, saudara. Ada. Jadi kami hamba Tuhan dan Bapak Ibu Saudara sama sebenarnya. Meskipun lingkup pelayanan kita berbeda begitu ya, tapi kita sama, saudara. Allah kita sama. Dan Dia tetap akan menjaga kita kok. Dia tidak membanding-bandingkan atau oh ini hamba Tuhan, oh ini bukan. Enggak, saudara. Kita sama di mata Dia. Dia tetap akan jaga kita supaya kita on the rule begitu, di jalannya. Pertanyaannya, kita mau apa enggak? Kita peka enggak? Kita ngerti enggak arah kita itu yang mana? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau hidup di dalam Allah, kita mau mengenal Allah lebih dalam lagi melalui relasi kita. Tuhan udah kasih kepada kita 7 hari, sehari 24 jam begitu ya. Kalau kita misalnya seminggu ke gereja begitu kurang lebih ya 1,5 atau 2 jam begitu, kita benar-benar kasih waktu kita untuk Tuhan di gereja di seminggu itu dari 7 hari yang sudah Tuhan berikan. Kita udah kasih nggak buat Tuhan untuk berkomunitas di dalam gereja, untuk bertumbuh di dalam gereja? 24 jam yang Tuhan kasih, berapa jam yang kita kasih ke Tuhan di dalam relasi kita dengan Tuhan?
Atau jangan sampai kita lebih lama depan laptop atau depan handphone dibanding koneksi kita dengan Allah gitu ya. Relasi kita dengan Allah, doa kita dengan Allah. Jangan sampai 24 jam itu lebih banyak, lebih mengutamakan hal yang lain dibandingkan Allah. Harusnya mengutamakan Allah terlebih dahulu. Carilah Tuhan dan kebenarannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan hanya kita sekedar mengetahui tentang Allah atau mengetahui tentang Kristus, tentang kekristenan, tetapi saya ajak mari kita sama-sama mengalami Tuhan dan hidup di dalam jalan yang Tuhan tentukan itu, mengerjakan keselamatan itu, menjalani semua lika-liku itu bersama-sama dengan Tuhan, menempatkan sudut pandang Allah di dalam segala sesuatu yang kita alami, kita hadapi, sehingga kita bisa memilih arah yang benar dengan tujuan yang satu, yaitu kehidupan yang kekal. Hal-hal yang kekal yang kita cari. Maka saudara, kita akan dimampukan oleh Allah. Ketika kita hidup di dalam Allah, kita akan dimampukan oleh Allah untuk memutuskan yang baik, yang benar, yang harus kita jalani. The right direction, arah yang benar, kita akan dapatkan itu dan kita bisa jalani itu dengan kekuatan daripada Allah. Apapun tantangan dan rintangan, ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita akan bisa menghadapi semuanya. Dan kita ketika nanti berhadapan dengan Allah muka dengan muka, kita akan kedapatan setia hidup di dalamnya. Biarlah Tuhan menguatkan setiap kita ketika kita menjalani panggilan kita sebagai orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita benar-benar mau berjalan seturut dengan arah yang benar, yaitu Yesus, jalan kebenaran dan hidup itu yang sudah menyelamatkan kita, dan bagian kita adalah mengerjakan keselamatan itu seturut atas kehendaknya. Tuhan menolong dan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur siang hari ini kami boleh kembali merenungkan bagian firman Tuhan, belajar dari kebenaran-Mu yang menyatakan bagaimana Engkau adalah jalan keselamatan dan hidup. Semuanya ada padamu ya Tuhan, sehingga kami tidak lagi mencari sesuatu yang fana untuk menjawab kehampaan di dalam diri kami ini dari hal-hal duniawi. Tetapi kami dapat mendapatkannya hanya di dalam Engkau, karena Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur ya Tuhan ketika kami sudah percaya kepada Engkau, Engkau menyelamatkan kami. Dengan darah-Mu yang mahal Engkau sudah berkorban bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, itu adalah keselamatan yang boleh kami terima, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan tidak ada jalan lain, hanya Engkau ya Bapa. Engkaulah jalan kepada kehidupan yang kekal itu. Tetapi kami menyadari ya Bapak, di dalam kami menjalani kehidupan ini, di dalam kami menghadapi setiap hal-hal tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada kami, begitu banyak hal yang harus kami hadapi, sehingga kami benar-benar harus berjalan seturut atas kehendak Tuhan, memilih arah yang benar, untuk melakukan hal-hal yang benar-benar bernilai kekal, kerajaan Allah itu Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan, berikanlah kami kepekaan, berikanlah kami kemampuan supaya setiap hari, setiap saat, kami rindu mengenal Engkau terus-menerus, sehingga kami dapat menjalin relasi kami yang dalam dengan Engkau, sehingga kami mengerti segala sesuatu yang Tuhan izinkan ini, kami dapat melihatnya dari sudut pandang-Mu ya Tuhan, dan kami senantiasa dapat bersyukur untuk itu, dan kami dapat benar-benar memilih untuk arah yang benar, seturut atas kehendak Tuhan. Bapa, kami ini adalah manusia yang lemah. Kami ini adalah manusia berdosa. Terkadang kami mementingkan akan emosi ataupun kenyamanan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Saat ini kami menyerahkan hidup kami total ke hadapan Tuhan. Tuhan mau pakai hidup kami ini ya Bapa. Di dalam sisa hidup kami ini sebelum kami berhadapan dengan Engkau muka dengan muka, Tuhan tolonglah kami supaya kami dapat mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dengan benar-benar menjadi murid Tuhan yang mengenal Engkau, berelasi dengan Engkau, hidup di dalam Engkau.
dan dimampukan memutuskan segala sesuatunya seturut atas kehendak Engkau. Kami mohon hikmat daripada Tuhan dan kekuatan daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, untuk setiap kami yang sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, sudah boleh Engkau berbicara pada siang hari ini. Berkati kami di dalam segala pergumulan kami masing-masing, di dalam keluarga, pekerjaan, pribadi kami. Tuhan berkati dan kuatkan kami, sehingga kami benar-benar boleh berakar di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, inilah setiap kami, inilah ungkapan syukur kami dan permohonan kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Evangelis Dona untuk memberkati dalam firman Tuhan ini, supaya kita yang hadir di tempat ini bisa dapat hikmat dan pada kebenaran itu tidak bisa melakukan atau hanya dalam Yesus dan jalan. Oke, terima kasih. Kita akan mendengarkan pengumuman. Jadi ada pesan dari Ketua PD bahwa ada link di grup kita untuk yang mau melayani kerinduan, mau melayani, bisa mengisinya ya di linknya ya. Rekan-rekan dikasih Tuhan yang belum. Oke. Warta Jumat doa bersama selanjutnya hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 di ruang meeting internal audit pukul 12.40. Berikutnya Jumat 28 Maret 2025 dengan tema Tumbuh Selfless, pembicara pendeta Bobby Desa. Saja Tuhan Yesus berkati. Ibu bisa doa berkat persembahan di depan dan juga untuk kepada saya. Ya, Bapak Ibu, kita akan berdoa penutup dan berkat. Saya undang kita semua berdiri, kita nyanyi pujian Bapak terima kasih, boleh? Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk persekutuan pada siang hari ini yang boleh berjalan dengan baik dari awal sampai akhirnya. Kami percaya itu adalah pimpinan daripada Tuhan. Dan ketika kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, melakukan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kami masing-masing, kami memohon berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Tuhan memberkati. Terima kasih.